Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isep Ahmadi Nugraha, dengan nomor induk 0453523394, program studi Sistem Informasi semester 7. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 yang diberikan oleh Bapak dosen, yaitu buatlah proyek baru untuk menampilkan data cuaca dari sebuah API online dengan alamat sebagai berikut. Kemudian API ini akan menampilkan data perakiraan cuaca, termasuk temperatur per jam. Jadi buat tampilan aplikasi sederhana dengan ketentuan tampilkan data atribut kolom field berikut, time, waktu pengukuran, kemudian suhu per jam dalam derajat Celcius. Desain tampilan agar mudah dibaca, misalnya dalam bentuk list tabel sederhana. Nah, di sini pelaporan dan penilaian kita diharuskan melakukan 4 hal, yaitu perkenalan, identitas mahasiswa yang telah saya laksanakan tadi, kemudian langkah-langkah praktek yang dilakukan, sertai aktivitas kegiatan mahasiswa. Nah, ini saya coba mengacu ke langkah yang nomor 2 yang sudah saya rundown di dalam eh, Word. Baik, ini langkah-langkah praktik yang akan saya lakukan. Yang pertama adalah kita melaksanakan pengecekan dari versi Node, NPM, dan TypeScript-nya. Nah, kita akan buka Visual Studio Code untuk melaksanakan pengecekan ini untuk tahap awalnya. Baik, kita mengacu ke Visual Studio Code aktivitas. Baik, kemudian kita masuk ke terminal. Kemudian kita akan mengecek. Oh, yang pertama kita akan membuat eh, folder dulu terlebih terlebih dahulu. Kita masuk ke drive G. Oke, kemudian kita membuat nama folder cuaca JKT. Kemudian kita masuk ke cuaca JKT. Lalu ini sudah terbentuk cuaca JKT. Nah, kemudian kita akan ulas sedikit. Oh, ini kita cek dulu versi node-nya ya. Node, node versi, kemudian npm versinya, kemudian TypeScript TSC versinya. Nah, ini sudah kita lakukan. Lalu kemudian atas instruksi dari Bapak dosen, kita akan jelaskan sedikit terkait dengan aktivitas mahasiswa, di mana untuk menunjang tugas 2 ini terdapat di aktivitas 6, yaitu di sini aktivitas 6, di mana kita diperintahkan untuk praktikum instalasi Unix serta lingkungan pengembangannya. Nah, di sini saya ambil kesimpulan yang bisa kita tarik di sini. Eh, untuk melaksanakan tugas ini, kita diperintahkan untuk instalasi Unix CLI, jenis CLI. Jadi berikut adalah perintah untuk instalasi Unix CLI ini. Berikut eh, instalasi perintahnya. Kemudian selanjutnya untuk melakukan start dari perintah logik dari Ionic ini sendiri, kita diperintahkan untuk Ionic Start, kemudian spasi nama, template, dan optionnya. Di mana aplikasi starter ini yang dibuat tersebut bisa dijalan dengan perintah Iconic Save. Nah, ini nanti pada tahapan terakhir ya. Ini kita jalankan perintah ini setelah proses-proses penginstalan dari Ionic, kemudian pembuatan dari blank tipe view-nya, kemudian setelah kita menginstal Axios nanti di bab selanjutnya. Juga kemudian di sini juga dijelaskan pada praktek 6 ini, apabila telah selesai melakukan project maka bisa dieksekusi dengan perintah ini, Iconic Serve di terminal VSC, kemudian ini untuk di web browsernya. Baik, untuk selanjutnya
saya jelaskan untuk aktivitas 7, yaitu untuk memulai proyek Ionic ini sendiri. Jadi untuk memulai proyek Ionic ini, eh, sintaksnya kurang lebih sama dengan di project 6 tadi atau di praktikum 6, di mana kita akan membuat komen yaitu Ionic Start, Name, Template, Option. Jadi contoh menggunakan Ionic ini u- untuk memulai proyek Ionic ini itu bisa dibagi menjadi dua. Jadi Ionic Start ini bisa dilakukan di Visual Studio Code atau ya atau di web browser atau bisa disimulasikan di mobile yaitu Android dan iOS di browser. Nah, pada kesempatan kali ini saya tidak menggunakan Android dan iOS browser. Jadi tahap awal dari basis praktek 6 dan di praktek 7 ini kita akan melakukan instalasi Ionic di terminal Visual Studio. Baik, saya akan menginstal eh, Ionic CLI dengan perintah sebagai berikut. Sebagaimana dijelaskan di praktek di sini, kita akan menggunakan perintah ini. npm install g Ionic CLI. Baik, ini sedang loading. Masih berjalan prosesnya. Baik, sudah selesai. Untuk selanjutnya, kita masuk ke perintah seperti yang dijelaskan di eh, aktivitas 6 maupun di aktivitas 7, yaitu Ionic Start, Name, Template, dan Option. Nah, di sini kita akan coba mengetikkan komen. Ini kita pada penerapan praktik dari aktivitas praktikum 6 dan praktikum 7. Mari kita lihat, masih proses, masih berproses, kita tunggu. Nah, di sini akan muncul apakah kita ditawarkan untuk membuat apakah kita akan membuat Ionic account, maka saya jawab di sini dengan no, tidak. Nah, ini udah selesai untuk
proses dari Unix Start kita untuk mencoba menginstal blank view-nya. Jadi kita masuk ke folder yang telah dibuat di sini, cuaca Jakarta. Nah, pada tahapan selanjutnya itu kita menginjak ke aktivitas pada praktek 8 ya. Ya di sini yang dijelaskan di aktivitas 7 praktikum. Jadi praktikum ionik berbasis view. Nah, poin-poin penting yang kita ambil di sini, ini sudah kita laksanakan tadi untuk instalisasi dengan opsi ini. Lalu kemudian langkah selanjutnya adalah menginstal Axios, di mana fungsi Axios dalam Vue.js adalah untuk memudahkan pengembang melakukan permintaan request HTTP ke server dan mengambil respon data untuk digunakan dalam aplikasi Vue JavaScript. Ini memungkinkan komponen Vue untuk berkomunikasi dengan API untuk mengambil, mengirim, query, atau menghapus data sehingga membuat aplikasi lebih dinamis dan interaktif. Nah, ini yang akan kita lakukan terhadap API yang diberikan di dalam soal tadi. Nah, ini kita akan melakukan ekstrak data dari link berikut ini. Nah, kemudian kita akan menginstal Axios. Eh, baik, ini perintah yang akan kita laksanakan. Kita sudah masuk ke folder cuaca Jakarta yang kita buat tadi. Nah, ini sudah selesai. Nah, lalu kemudian kita jelaskan kembali. Secara umum, struktur directory dan berbagi file pada Ionic berbasis Vue terbagi menjadi dua, yaitu struktur directory berbagi file bukan source code berada pada directory akar root dari proyek. Kemudian struktur directory berbagi file kode sumber berada pada directory source atau SRC. Nah, source kode proyek ini diletakkan di directory SRC. Kita langsung buka di sini, kita lihat pada folder cuaca Jakarta. Kita buka ini saja folder utamanya. Nah, baik di sini. Nah, ini struktur kode-kode yang ada di sini. Nah, kita akan melihat masuk ke sini sebagai penjelasan tadi. Jadi source code proyek diletakkan pada directory SRC. Nah, di sini kita akan masuk ke bagian folder dari view, source view, kemudian homepage view-nya. Nah, ini adalah source code default yang ada di sini. Yang ini akan kita edit. Ini kita delete saja. Nah, kemudian akan kita timpa dengan source code yang udah kita siapkan. Baik, kita copy saja ke sini. Nah, di sini akan kita jelaskan sedikit bahwa dari source code ini akan menampilkan eh, nanti tampilan dengan judul Parkiran Cuaca Jakarta. Nah, ini pada bagian ini akan menampilkan tombol refresh di mana terkait dengan loading cuaca yang akan kita ambil. Gitu juga dengan ini tampilan loading spinner, kemudian scroll konten agar tampilannya bisa dilihat dari atas ke bawah. Jika data view-nya tidak mencukupi, bisa kita scroll ke bawah. Kemudian ini bagian yang terpenting adalah eh, kelas untuk menampilkan waktu. Nah, di sini bagian untuk menampilkan waktu. Kemudian eh, ini adalah untuk suhu, item temperatur. Nah, kemudian ini juga bagian spinner. Nah, ini eh, bagian yang sangat penting yaitu di mana kita akan mengambil mengekspor data dari
API yang diberikan oleh Bapak dosen pada soal tugas kita. Nah, ini adalah data hourly temperatur. Kemudian, ini script untuk versi mobile untuk kita bisa merefresh. Nah, di sini kita akan masukkan tampilannya yang untuk versi mobile. Nah, kemudian ini bagian dari tampilan utamanya. Kemudian ini untuk background. Jadi background ini bisa kita rubah warnanya. Kalau kita ingin warna hijau atau biru, nah kita coba ke bagian hijau, kita ganti dengan hijau. Nah, kemudian ini bagian tombol, scroll area. Nah, ini kemudian bagian tampilan cut style-nya. Nah, ini masih bagian tampilan. Nah, demikian untuk sekilas penjelasan script ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan save. Nah, tahapan selanjutnya kita masuk ke sebagaimana yang dijelaskan di aktivitas praktikum 7. Nah, ini aktivitas praktikum 7 kita bisa melaksanakan eksekusi eksekusi dengan perintah ionic serve ini ya. Atau di sini dijelaskan di bagian 7 ya. Nah, ini kita bisa dengan eksekusi dengan perintah ionic serve. Baik, kita kembali masuk ke terminal. Kita coba eksekusi apakah program yang kita jalankan ini sudah berhasil apa belum. Nah, ini tampilan setelah kita eksekusi. Ini tombol refreshnya. Ini tombol bagian judul tadi yang sudah kita ganti warnanya, yang defaultnya biru tadi kita jadikan hijau. Ini tombol refreshnya. Kemudian ini cut yang berbackground putih yang menampilkan dari eh, tanggal, waktu ya, dan ini suhu. Suhu yang muncul yang kita ambil dari API sebagaimana yang diperintahkan di dalam soal. Di sini kita menampilkan cukup 10 data ya. Cukup 10 data di sini. Nah, di sini kita telah berhasil mengeksekusi eh, dari program yang kita buat ini atau project yang kita buat ini. Nah, di sini untuk tahapan selanjutnya, jadi di sini saya memberikan hasil dan analisa praktek yang telah dilakukan, di mana praktek-praktek yang telah diberikan oleh Bapak dosen, yaitu mulai dari praktek 6, 7, 8 ini sangat menunjang kita untuk menyelesaikan tugas yang telah diberikan kepada kita. Jadi hasil akhir aplikasi berhasil menampilkan data cuaca berupa waktu, temperatur per jam. Nah, analisis keberhasilannya sendiri, di sini kita lihat bahwa Axios lebih stabil dalam mengambil data API dan memproses JSON. Jadi Ionic memberikan UI yang modern dan mobile friendly. Kemudian Vue.js mempermudah reactive rendering sehingga data muncul otomatis ketika API telah terload. Seluruh persyaratan tugas terpenuhi, tampilan sederhana, dua file utama, API online, 10 data pertama, dan tampilan yang mudah dibaca. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.
bagi terutama bagi saya, dan terima kasih kepada Bapak dosen atas ilmu yang telah diberikan kepada saya. Saran dan kritik dipersilakan untuk kesempurnaan tugas dan pembelajaran khususnya saya di masa yang akan datang. Bila itu wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.